Terkadang kebohongan dari seseorang pembohong akan dipercaya, dan kejujuran dari orang yang jujur tidak dipercaya. Seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran. Tidak ada manusia yang memiliki ingatan yang cukup baik untuk menjadi pembohong yang sukses. Pembohong yang sebenarnya adalah orang yang tega membohongi dirinya sendiri. Kebohongan akan terus dibuat untuk menutupi kebohongan lainnya hingga tidak ada satupun orang yang percaya dengan ucapan pembohong itu. Terkadang kebohongan dari seseorang pembohong akan dipercaya, dan kejujuran dari orang yang jujur tidak dipercaya. Kalau hendak menjadi pembohong, janganlah jadi pelupa. Pembohong yang baik adalah pembohong yang memiliki ingatan yang baik. Pembohong yang baik harus mengingat kebohongannya. Seorang pembohong diawali dari orang yang tidak jujur. Terkadang pembohong tidak akan pernah merasa bahwa dirinya sedang berbohong. Selama tidak ada yang dirugikan, pembohong tetap akan menikmati kebohongannya. Sulit menjadi orang jujur, lebih sulit lagi menjadi seorang pembohong. Seorang pembohong terbaik tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Jangan dicurigai seorang pembohong, karena tentu saja ia akan berbohong. Jika tidak ada pendengar, tidak akan ada pembohong tentunya, bukan? Terkadang pembohong yang pandai ialah mereka yang paling banyak bicara tentang dirinya sendiri. Kita berdua adalah pembohong ulung. Saya berbohong soal rasa sakit yang pernah sebelumnya bisa hilang. Dan kamu berbohong soal tidak akan ada yang membohongi saya lagi. Kita hanya dua pembohong yang sempat saling jujur mengatakan rindu. Saya tidak mau berdebat dengan pembohong. Menyangkal yang tidak disangkal hanya membuat kita terdengar seperti orang bodoh dan juga pembohong. Hanya dengan tidak percaya, kamu membuat seseorang menjadi pembohong. Pembohong adalah orang yang berpura-pura menjadi sangat baik atau orang yang berpura-pura menjadi sangat jahat. Balas dendam terbaik untuk seorang pembohong adalah meyakinkan dia bahwa kamu mau dipercaya dengan apa yang dia katakan. Bagi seorang pembohong, mungkin mereka berpikir kita terlalu bodoh hingga terus dibodoh-bodohi. Pembohong membuat janji terbaik. Salah satu cara bahagia adalah berhenti mempercayai ucapan para pembohong. Berbohong dilakukan dengan kata-kata dan juga dengan diam. Terkadang puisi adalah pembohong yang selalu berkata jujur.
Pembohong terbaik adalah mereka yang percaya pada kebohongannya sendiri. Beberapa pembohong sangat ahli. Mereka menipu dirinya sendiri. Orang bijak akan merasa malu jika kata-katanya lebih baik daripada tindakannya. Pembohong membuat kebohongan tampak seperti kebenaran dan membuat kebenaran seperti tampak kepalsuan. Bila aku mengatakan tidak merindukanmu, ingatlah selalu bila aku adalah seorang pembohong. Inti dari kebohongan adalah dalam menipu, bukan dalam kata-kata. Menyembunyikan perasaanmu yang sebenarnya dan berusaha membuat semua orang bahagia tidak akan membuatmu lebih baik. Itu hanya membuatmu menjadi pembohong. Mereka yang berpikir bahwa kebohongan putih diperbolehkan akan segera menjadi buta warna. Pembohong berbagi cerita dengan orang yang mereka tipu dengan harapan untuk tidak tertipu. Terkadang kita dilarang menyebarkan fakta karena akan menyakitkan bagi para pembohong. Jika ingin hidup bebas, jadilah orang yang jujur. Pembohong selalu ingin melarikan diri waktu. Tak ada yang mengejarnya. Bahkan seorang pembohong juga tidak ingin dibohongin. Terkadang saat penampilan dinomorsatukan dalam penilaian, saat itulah pembohong mulai bermunculan. Seorang pembohong tidak pernah menjadi pembohong ketika dia lupa berbohong. Pembohong yang baik juga lebih baik dalam mendeteksi kebohongan orang lain. Dibutuhkan pembohong untuk mengenal pembohong. Jadi kita harus lebih ahli jadi pembohong untuk mengenali seorang pembohong tentunya. Orang yang jujur memberitakan atau memberitahukan sebuah cerita. Sedangkan pembohong mencoba meyakinkan tentang suatu cerita. Sebenarnya dia berbohong bukan karena dia pembohong, tetapi lebih karena dia tidak ada kebenaran yang dapat diucapkannya. Thank you. Masih bersama saya, Podcast Tanpa Nama. Sampai ketemu lagi kita di dalam episode 10. Tetap pantengin di platform kesayanganmu. Tetap sehat, tetap semangat tanpa menyerah.